Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan channel Persepsi Sosiologi. Pagi ini saya akan berbincang tentang satu isu yang sedang menjadi pembicaraan publik, yaitu tentang COVID, kesehatan publik dan bagaimana respon masyarakat juga kebijakan pemerintah. Nah, sobat semua, sejak Maret kemarin, tahun kemarin sampai sekarang sudah memasuki periode yang mungkin sudah pada, saya nggak tahu ini klimaksnya atau tidak, karena kemarin tanggal 13 Presiden sudah memberikan satu contoh proses vaksinasi gitu ya. Tetapi di dunia sosial kita, di ruang publik juga perbincangan tentang respon masyarakat itu berbeda-beda. Satu hal yang saya lihat bahwa sebenarnya kan isu tentang COVID sekarang bukan hanya persoalan medis saja, tetapi juga persoalan sosial. Nah, demikian juga efek atau dampak dari COVID ini juga tidak hanya bisa diidentifikasi pada persoalan medis, misalnya orang sakit, orang meninggal, orang sesak dan lain-lain. Juga menimbulkan problem sosial yang lain seperti stigma, kemudian ada isolasi, kemudian ada konflik, ada kriminalitas dan lain-lain. Nah, kemarin yang terbaru tanggal 13 Januari ada daftar atau list peserta yang menjadi orang pertama divaksin. Yang pertama tentunya ada Presiden Joko Widodo, lalu kemudian ada beberapa public figure termasuk juga dari kelompok medis, ada ketua ID misalnya, termasuk juga ada seorang artis public figure, influencer juga Raffi Ahmad. Dan kemudian ada juga dalam deretan itu para tokoh agama dari MUI, kemudian dari Ormas Muhammadiyah, dari NU dan lain-lain. Nah, dalam pandangan saya sekarang juga kan persoalan itu bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan sosial. Bagaimana kemudian mengarahkan penanganan ini bukan hanya dalam soal medis saja. Nah, sobat semua sudah hadir bersama saya untuk berbincang nanti. Ini sahabat saya yang lama sekali, waktu saya kuliah dulu di S1 di UGM. Namanya Erlina, PhD. Sekarang sudah ada PhD-nya sih, begitu. Jadi dulu kami kebetulan satu angkatan di Gajah Mada. Tahun berapa, Erlin? Dulu 97 ya? Iya. Iya, 97. Saya di jurusan Sosiologi, kemudian Erlin di jurusan Hubungan Internasional. Gitu ya, Erlin ya? Iya. Nah, setelah itu lama sekali kami tidak ketemu. Sempat sebenarnya beberapa tahun setelah kuliah itu, saya ketemu di Canberra dalam kesempatan yang tidak sengaja. Kayaknya ketemu di masjid deh waktu itu. Musola ya? Ya, Di di Anuan. musola. Ya, di Canberra ya ketemu. Kemudian ya itu tidak sengaja. Sampai waktu itu sempat tukar jersey juga. Jersey bahasa Sunda. Nah, Iya. setelah itu Erlin ya belajar ke beberapa perguruan tinggi. Pernah juga ke Belanda ya, Erlin ya. Ke Belanda S2-nya untuk studi di population poverty and social development di The Hague, Netherlands gitu ya. Nah, yang ditulisnya adalah tentang healthcare juga, tentang kesehatan. Lalu S3-nya di Australian National University di Canberra. Ini juga tentang judulnya The Healing Corridor. Ini masih tentang isu kesehatan tetapi dalam perspektif sosiologi. Antropologi ya. Sosial Sosial gitu, antropologi. sosial antropologi. Nah, sobat semua, jadi saya senang sekali karena Elin nanti akan berbagi dengan kita semua tentang melihat fenomena kesehatan di masyarakat kita sebagai sebuah fenomena fenomena sosial, bukan hanya persoalan medis saja. Oke, kita mulai dengan ini dulu deh. Jadi sekarang Elin menjadi relawan di penanganan COVID juga di UGM. Jadi saya tergabung di Relawan EAS namanya. Jadi saya mengelola relawan secara daring begitu di bawah Satgas COVID UGM ya. Namanya EAS itu singkatan dari Edukasi dan Aksi Sosial gitu. Jadi kita bekerjanya tuh kayak di ini ya melalui WhatsApp. Jadi pas outbreak pertama kali terjadi di Indonesia itu bulan Maret April gitu 2020 itu FKKMK itu bikin semacam kegiatan relawan gitu. Jadi kayak kalau FKKMK itu sendiri apa, Rin? Biar Fakultas tahu. Kedokteran, Kedokteran, Kesehatan,
Masyarakat dan Keperawatan. Oke. Gajah Mada. Jadi kalau dulu kan FK, Fakultas Ya. Kedokteran aja kan. Sekarang tuh dirubah jadi FKKMK. Jadi semuanya disebut gitu. Ya. Gitu. Nah, di situ kayak bikin mengorganisir mengorganisir apa namanya? Relawan yang terdiri dari mahasiswa kedokteran, kemudian juga ada tendik, tenaga pendidik, terus kemudian juga dosen-dosen, beberapa dosen-dosen yang tertarik menjadi relawan gitu. Jadi idenya adalah memberi edukasi atau pemahaman atau informasi tentang COVID ya, pertama kali waktu itu di level masyarakat, di warga begitu. Jadi waktu itu idenya setiap orang tuh masuk di kelompok-kelompok, kemudian kelompok itu diorganisir ya si relawan itu, dan kemudian masuk di pedukuhan-pedukuhan. Kemudian kita di situ pedukuhan itu isinya kan banyak kan ya, di situ ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada ibu-ibu PKK, ada pemuda gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Jadi kita masuk ke ke pedukuhan-pedukuhan itu, kemudian memonitor kegiatan di masyarakat. Nah, kemudian kalau misalnya ada hoax kita counter gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada informasi yang sekiranya ringan dan bisa memberikan informasi yang benar, ya udah kita sharing dan kita respon pertanyaan-pertanyaan dari warga gitu. Ya udah selang berapa bulan ya, ini udah pandemi ini udah hampir 11 bulan hampir ya. 11 bulan sejak Maret ya, sejak Maret. Dan kita selalu memodifikasi kegiatan-kegiatan kita karena kan sesuai dengan kondisi sosial, politik, ekonomi yang berubah juga kan, dari awal kita lockdownan, kemudian new normal, kemudian juga perubahan masyarakat juga kan berubah ya. Jadi dia kan awalnya concern, kemudian lama-lama juga ada yang abai, ada yang concern juga. Jadi kita kayak memodifikasi nih mau kemana nih gitu kan. Jadi kayak tergantung gejolak sosial politik ya di atas gitu. Jadi kita juga menyesuaikan kayak gitu. Jadi kita juga sebenarnya mencari bentuk formula penanganan ya. Ya kayak gitulah relawan EAS itu. Ya. Praktisnya Erlin, kalau kalau dibagi peran yang dikerjakan oleh Erlin misalnya yang punya basic dalam kajian medis tapi dalam pendekatan sosial dengan teman-teman yang di dunia medis. Misalnya sekarang ada seorang influencer juga yang berlatar belakang medis seperti Dr. Tirta kan. Memang dia juga mengorganisasi seperti itu, tapi mungkin ada pendekatan medisnya juga. Nah, di Erlin dengan disiplin seperti itu apa yang dikerjakan? Sebenarnya yang dikerjakan itu kan idealnya sebenarnya goalnya itu adalah kita kan relawan itu ingin menjembatani kan, ingin menjembatani informasi biomedis, informasi saintifik gitu kan, dengan dengan receivernya itu kan warga gitu, di mana warga kita itu kan warga yang secara identitas mereka itu kan sedang belajar ya, sedang mencari format begitu. Nah, jadi menjembatani informasi sains yang bisa difahami oleh warga tuh seperti apa gitu. Jadi kan tidak kemudian kita juga kayak kita mencoba untuk bagaimana mereka berpikir, kemudian juga mengajak mereka kemudian berpikir secara ini loh gitu kan yang ingin disampaikan, ini loh berita, ini loh vaksin, ini loh bedanya vaksin dan obat begitu kan, ini loh kenapa harus memakai masker gitu kan, tapi bahasanya bahasa yang mudah dimengerti gitu. Itu relawan EAS ya yang dilakukan oleh relawan EAS. Jadi kita mencoba untuk memperlunak gitu, bikin ya soft gitu, informasi yang soft, jadi nggak benar-benar too scientific gitu. Ya kan memang banyak istilah-istilah yang sangat medis ya, termasuk misalnya COVID, kemudian virus gitu ya, kemudian apa sekarang droplet gitu, nggak paham kan orang ini apaan gitu, padahal dulu hal-hal seperti itu kan menjadi bagian dari masyarakat. Nah sekarang kemudian tiba-tiba harus secara medis harus ditinggalkan gitu ya. Ya dalam proses ditinggalkan itu, maksudnya ditinggalkan. Ya misalnya dari kelompok medis seperti orang berkerumun kan, itu sebenarnya jadi bagian dari kultur masyarakat kan ya. Nah misalnya sekarang, ayo jangan berkerumun, itu kan rumitnya ya. Apa yang dilakukan misalnya kalau kasus misalnya seperti kerumunan sebagai sebuah
Kalau dalam kultur masyarakat Asia, apalagi Indonesia lah gitu, jangan Asia besar. Apalagi di Jogja, kayak di Jogja misalnya kan mangan orang mangan kumpul. Itu kan satu khasanah dalam kebudayaan masyarakat kan ya. Nah, tiba-tiba sekarang karena ada temuan tentang COVID ini, lalu orang-orang medis menganggap jangan berkerumun. Bagaimana disiplin itu melakukan yang tadi menjembatani dari sains ke kultur yang sebenarnya kan bertolak belakang seperti itu. Ya sebenarnya COVID ini dan penanganan COVID yang ideal menurut public health dan kemudian WHO, dan kemudian kita juga belajar dari negara-negara dan riset-riset yang dilakukan oleh WHO lah gitu ya, kita nge-refer ke sana gitu ya. Memang jadi tantangan berat banget buat bangsa Indonesia, buat culture Indonesia, masyarakat Indonesia yang sukanya yang memang komunal gitu, socially engaged. Jadi dia satu dengan yang lain, individu itu sangat berketerkaitan. Jadi secara batin mereka itu connected gitu ya kan. Kalau misalnya nggak ketemu sama saudara atau nggak ketemu sama temennya, dia bisa suffering, bisa menderita banget gitu kan. Nah itu tantangan pertama. Yang kedua juga secara religion, secara historically gitu kan, biomedik proses healthcare kita itu kan plural ya, medical pluralism. Jadi sejak dulu tuh memang sudah ada model pengobatan sebelum biomedical datang ke Indonesia pada abad 18 begitu. Jadi kayak misalnya ketika sakit orang tuh menyerahkan diri kepada Tuhannya, kepada yang maha kuasa begitu kan. Pasrah ya. Itu ya. Pasrah, nerima gitu kan. Terus pergi ke justru malah berdoa lebih kencang, justru malah ke masjid lebih sering gitu kan ya. Kan itu kan model pendekatan yang model healing yang secara culture yang memang udah tertanam dari sejak dulu gitu kan. Nah, itu kan yang sebenarnya terjadi juga banyak ya kan, kenapa kemudian seorang tokoh seperti Habib Rizik yang kemudian dieluk-elukan karena dia sebagai ya tokoh yang memang membuat mungkin untuk sebagian orang merasa tentrem, ayem gitu ya bersama seorang tokoh tertentu gitu, atau ya sama itu kan kedekatan religius ya, religious connected gitu kan, sama aja yang membuat orang itu nggak peduli lagi kerumunanmu seperti apa, yang akan kemudian impact-nya seperti apa dari kerumunan itu, tapi kan secara batin mereka itu masyarakat untuk masyarakat itu kan jadi kayak tenang lah ya gitu. Nah itu kan satu tantangan juga, satu social engage gitu, yang kedua religious relying on religions gitu ya, yang bikin mereka tenang, kayak healing gitu ya, merasa sembuh, merasa sehat gitu. Nah itu jadi tantangan tersendiri buat bangsa Indonesia, buat buat masyarakat Indonesia yang punya identitas semacam itu, komunal dan religius gitu. Nah apa yang dilakukan oleh relawan EAS sebenarnya kita mencoba untuk intinya susah sekali untuk membuat mereka tidak berkerumun, tetapi kita kayak misalnya kita kayak sharing media gambar atau kayak promosi kesehatan yang sifatnya ya dibatasi lah. Kalau misalnya mau kumpul, kalau mau misalnya arisan atau mau misalnya pergi ke masjid, jaga jarak, kemudian juga protokol kesehatannya dijaga, seperti misalnya cuci tangan kayak gitu tuh tetap harus gitu kan. Jadi kita susah sekali antara kemudian membuat disiplin dan kemudian juga break through the habits yang udah terinternalisasi dan terpraktis setiap hari gitu. Jadi ya semacam itu yang bisa dilakukan. Itu pun kita lakukan secara daring gitu ya Dea. Jadi secara pakai handphone gitu. Jadi terlepas dari bagaimana efektivitas dari program itu, tapi itu yang coba kita lakukan sih, yang coba EAS lakukan gitu. Tapi di kultur yang tersedia di setiap masyarakat di Indonesia itu ada nggak ya perangkat tertentu yang sebenarnya akan sangat kontributif pada penanganan COVID? Misalnya kayak maksudnya? Misalnya ya kalau tadi kan saya melihat karena ada satu situasi di mana kultur ini tidak mungkin tidak suportif gitu ya, atau misalnya bertolak belakang dengan proses penanganan secara medis. Nah,
sebenarnya kan dalam masyarakat kita juga sudah punya khasanah tentang penanganan penyakit yang sudah ada sejak dulu kan sebenarnya ya. Apakah misalnya dalam riset Erlin yang dilakukan di Yogyakarta, ada nggak satu perangkat tertentu dalam kebudayaan masyarakat yang itu sebenarnya juga suportif terhadap kesehatan yang berbasis pada sains itu? Ini sebenarnya seperti yang di title-nya tesis saya itu The Healing Corridor. Apa sih The Healing Corridor gitu kan? Koridor itu kan satu tempat space di mana dia itu di luar gedung, tapi juga dia di dalam gedung gitu. Jadi apa yang mau saya bilang di tesis saya itu bahwa pendekatan biomedis itu tidak bisa berjalan sendiri gitu. Dia itu tidak dominan. Gitu. Dia itu bukan kultur yang dominan di masyarakat Indonesia, tetapi harus complemented gitu kan. Meskipun saya mencatat dan menggarisbawahi bahwa biomedical medis dan intervensi fisikal itu basic dan penting. Jadi kita nggak bisa lepas dari biomedical juga gitu. Jadi itu yang kemudian makanya kemudian promosi kesehatan dilakukan. Bukannya kita kemudian memaksakan untuk medicalizing the bodies atau medicalizing society gitu. Tapi in any way we have to recognize dan aware bahwa itu penting gitu. Jadi kita nggak bisa dilepasin. Oke, misalnya kalau misalnya saya bilang ketika kemudian itu ada memang dari dulu medical pluralistik yang kemudian dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Misalnya minum jamu, kan terus kemudian misalnya minum air zam-zam tuh untuk kelompok masyarakat tertentu, ya kan. Kemudian juga banyak hal, misalnya mereka jampi-jampi gitu kan. Kalau misalnya untuk aliran kejawen itu mereka misalnya berkumpul beberapa satu di neighborhood gitu kan di anggota masa itu mereka kemudian kayak misalnya bikin nasi tumpeng atau nasi selamatan gitu ya, kemudian mereka berdoa gitu kan dengan model-model jampi-jampi semacam itu gitu kan ya. Itu model-model healing yang sudah terjadi di masyarakat dari sejak dulu gitu kan, dan mungkin juga sekarang masih terjadi dalam formasi yang berbeda gitu kan ya. Banyak ya misalnya let's say minum jamu kan juga banyak ya kan sekarang terjadi. Kemudian juga minum cuka apel misalnya sama sirih atau misalnya apa, itu kan bentuk authentically Javanese ya kalau versus sebelumnya itu ada riset tentang medical anthropology, Versaka namanya. Jadi dia juga bikin riset tahun era Soeharto, kalau era Presiden Soeharto kalau nggak salah. Jadi dia meriset tentang Western disease. Apa itu Western disease? Itu penyakit jantung gitu, kardiovaskuler gitu ya, penyakit-penyakit yang katanya tuh Western gitu. Jadi dia juga riset di Yogyakarta, dia juga menemukan bahwa model healing pada saat itu juga tidak kemudian strictly memakai biomedical, tapi juga masih authentically Javanese gitu. Jadi ada masyarakat kan masih digging cultural values gitu kan, pemahaman budaya yang gifted gitu, yang diturunkan dari dulu gitu. Jadi ada kombinasi dari keduanya gitu loh. Dan itu terjadi kan, jadi sejak Orde Baru, kemudian juga pas Orde Baru mau tumbang tuh tahun berapa tuh, Dek? 97-an. 97, 98 itu juga ada namanya Kate Brown, juga dia seorang antropolog juga yang meneliti tentang mental illness gitu di Yogyakarta. Dia juga meneliti tentang bagaimana perilaku masyarakat ketika itu. Jadi bagaimana masyarakat behave in response to mental illness gitu. Nah, dia menemukan ngamuk. Jadi ada perilaku namanya waktu itu respon masyarakat itu ada narasi ngamuk ya, amuk waktu itu adalah respon resilience. Respon resilience warga ketika zamannya rezim Soeharto gitu. Mereka kecewa terhadap rezim ketika itu gitu kan. Jadi kemudian responnya ngamuk gitu. Nah, tapi di samping itu juga Kevin Brown berargumen bahwa di dalam narasi ngamuk itu juga ada itu sebuah konstruksi sosial ya waktu itu. Nah, kemudian juga saya di dalam riset saya juga saya nyambungin dari
risetnya Verzaka tentang chronic illness, kardiovaskuler, kemudian mental illness, kemudian riset saya tentang cancer juga dia berbicara sesuatu yang sama gitu. Jadi kayak di situ saya bicara tentang nerima, bagaimana narasi itu adalah narasi Zavering, di mana masyarakat merespon tentang illness-nya dia, kemudian dengan dengan perpaduan perpaduan narasi yang dihasilkan dari Zavering karena biomedical dan juga complemented by everyday Zavering gitu. Nah, maksudnya Erlin, bukankah itu sudah terbukti juga kan di masyarakat punya mekanisme sendiri, meskipun secara medis tidak tidak terbukti gitu ya, atau berseberangan misalnya dengan perspektif medis dalam menghadapi situasi, baik itu disaster misalnya bencana, termasuk juga wabah, kan sebenarnya itu ada mekanisme yang dikonstruksi oleh masyarakat dan itu sudah berjalan sejak lama begitu. Dalam COVID ini ada nggak sih sampai ke situ mencari hasanah local wisdom? Sepakat, kita harus bisa mendapat harus maintain local wisdom itu seperti yang tadi ya, socially connected, but what's connected here gitu. Jadi kita ya batinnya yang harus terkoneksi. Kalau misalnya physically connected, jadi nanti kan bisa COVID-nya malah terus menginfeksi gitu kan. Jadi kita harus kita harus bisa memilah gitu sebenarnya kasanah lokal yang mana yang harus what we have to pick up gitu kan. Jangan sampai kita bisa meng-pick up menelan bulat-bulat dan disitulah yang kemudian ada sesuatu yang tipis yang kemudian tantangan kita banget gitu. Kita harus mengupas sedikit-sedikit mana sih sari-sari yang bisa kita ambil. Kalau misalnya secara socially connected kita itu sangat strong, komunal gitu kan. Ya physically we have to stay away dulu untuk beberapa waktu, tetapi batin kita harus connected gitu, which is misalnya sosial solidaritas ya kan, kayak perhatian ke tetangga itu harus tetap dilakukan gitu kan, tetap meskipun, dan kita harus aware juga gitu kan dengan dengan tadi ya, dengan menjaga jarak gitu, kerumunan gitu. Jadi kalau kita aware, kita peduli, sosial solidaritas kita tinggi, bukan berarti kita kudu kumpul-kumpul gitu kan, tetapi ya itu tadi ya kan, tetap misalnya ada orang yang terkena COVID, kita kirim makanan gitu kan, kemudian kita juga concern, memikirkan gitu kan, tanya kabarnya gitu ya, tanya kabarnya, video call lah, telepon lah, itu kan model-model yang harus kita jaga gitu dan harus kita tumbuhkan nih sekarang gitu, bukan kemudian itu COVID itu push away ya, memisahkan orang kan sebenarnya kan. Kenapa? Ya, banyak kasus malah justru dengan COVID ini menimbulkan stigma. Nah, sekarang kan waktunya gini, di dekat rumah saya misalnya dulu ini ada perumahan yang berdekatan gitu ya. Itu sampai terjadi batas antara satu perumahan dengan perumahan lain itu sampai di benteng. Nah, itu kan sebenarnya satu mungkin ya mindset dalam masyarakat yang tadi itu sebenarnya kan dulu orang terbiasa dengan silaturahmi, saling berkunjung gitu, tiba-tiba ketika ada COVID menjadi sangat ekstrim sekali perilakunya. Itu ya, gimana itu? Ya kalau kayak di benteng gitu ya. Ngeri kan? Iya, ngeri juga. Jadi kayak salah kaprah ya. Jadi saya salah kaprah gitu kan. Sebenarnya yang harus ya artinya ya itu ya tadi yang kemudian ya mungkin ketika di benteng itu takutnya orang ini ya keluar masuk gitu ya. Keluar masuk ke situ. Berkeliaran gitu. Berkeliaran gitu. Ya entah ya, untuk beberapa masyarakat tertentu mungkin harus dibikin seperti itu gitu, tapi ya mungkin ya agak kelewatan juga kalau harus dibentengin kayak gitu. Ya, tetap aja orang kan mungkin kalau memang mau mendelusup juga ke tempat yang lain lewat cara yang lain mungkin bisa aja sih sebenarnya kalau mau. Ya kalau dalam bentuk regulasi kan misalnya seperti PSBB kemudian lockdown kan yang bersifat sektoral juga ada.
itu kan sebenarnya pada dasarnya membatasi interaksi secara fisik kan sebenarnya. Nah di satu sisi itu ada hal yang hilang dari kehidupan masyarakat. Yang tadinya ya tadi Erlin sampaikan misalnya bahwa orang kadang-kadang akan merasa sembuh ketika bertemu dengan orang lain. Di Indonesia kan umumnya begitu. Kalau terkurung di rumah sendiri, apalagi kita masih belum terbiasa dengan fasilitas teknologi seperti Zoom dan lain-lain. Tetap aja ketika ada WhatsApp terkoneksi juga dengan yang lain, masih hayang keneh wae, masih mau ketemu gitu loh. Janjian dia kopdar, nah itu loh. Kayak gitu kan rumit ya. Ya, rumit. Rumit, namun ya itu harus terus dipromosikan sepertinya dan harus dibuat mungkin harus agak shifting juga promosinya ke kemudian ketika kita tidak berkerumun berarti kita solider gitu. Berarti kita peduli gitu kan. Berarti kita mencintai gitu kan teman kita gitu kan, saudara kita gitu. Dengan menjauhi secara fisik berarti kita mencintai gitu kan. Mendekati secara fisik justru malah kita mencelakakan gitu kan. Jadi ya mungkin kita harus bolak-balik berpikir gitu. Karena ini benar-benar tantangan banget buat model masyarakat yang yang seperti masyarakat Indonesia ya gitu, yang masyarakat Jawa gitu, yang modelnya yang komunal ya, kudu deket gitu kan. Nah itu sekarang yang harus dibuat sadar gitu kan. Sementara sampai COVID selesai gitu. Setelah COVID selesai ya balik lagi gitu kan. Boleh lah gitu kalau COVID selesai. Tapi kalau sebelum COVID ini kan itu tadi yang saya bilang ya, kita harus agak shifting gitu, shifting cara kita dalam tanda petik mendisiplinkan. Nah, Erlin, sebenarnya kan isu tentang ini sekarang yang kemarin kan baru ada vaksin tuh. Nah, sebenarnya kan penolakan terhadap vaksin bukan terjadi sekarang saja. Dulu misalnya waktu flu burung, cacar, flu burung, kemudian bahkan dalam situasi normal sekalipun ada sebagian orang juga yang anti vaksin kan, anaknya tidak mau divaksin. Nah, bagaimana menjelaskan hal-hal seperti itu? Penjelasan seperti itu bisa dilihat dari mungkin the way cara masyarakat memahami illness atau sakit atau sehat itu sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian melihat semua orang berpikir sama tentang kesehatan, berpikir sama tentang sakit gitu kan. Kita nggak bisa kemudian merefer orang Amerika cara ketika mereka sakit mereka langsung ke dokter, mereka langsung ke hospital, mereka langsung ke klinik, kemudian dikasih intervensi medis, dikasih teknologi, dikasih bioteknologi yang mutakhir, kemudian mereka pulang sembuh di rumahnya sendiri. Kan? Nah kalau di kita kan nggak seperti itu. Dari sejak dulu the way people, cara masyarakat memahami illness, cara masyarakat memahami sakit dan sehat itu tidak physically healthy, tetapi juga socially healthy, terus spiritually healthy gitu kan. Jadi ketika dia bilang aku sehat, nggak cuma fisiknya, tetapi secara sosial juga dia punya hubungan yang bagus, kemudian juga secara spiritual dia juga punya hubungan yang bagus, dan secara individual dia sendiri dengan inner self-nya, jadi dengan batinnya. Kalau misalnya dari riset saya melihat their inner self, jadi dirinya sendiri, dia berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi saya memappingkan individu, the body with their mind, terus the body with the society, kemudian the body with the mystical ya, dengan Tuhannya gitu. Jadi ada 3 perpaduan itu tuh yang kemudian diperlukan, yang dipersif oleh masyarakat Indonesia ketika mereka mengalami illness atau melihat penyakit ini apa sih sebenarnya gitu kan. Mereka kan jadi ada sebagian juga penduduk atau orang yang kemudian percaya ketika sakit ya udah kita harus mendekatkan diri nih, kita ini penggugur dosa gitu nih. Ya, doa keluarkan doa banyak gitu ya. Doa gitu. Kemudian misalnya aduh sakit, wah harus sodako nih, lebih banyak lagi sodako gitu kan. Nah itu kan, itu
narasi apa itu? Itu adalah narasi bagaimana mereka memahami sakit, termasuk memahami COVID gitu kan. Nah itu kemudian kita bisa melihat itu sebagai kekuatan kita sebenarnya gitu kan. Nah itu sebenarnya yang terjadi, dan kemudian kembali lagi ke pertanyaan Dede tadi, terus vaksin itu seperti apa? Dan itulah kenapa kemudian banyak orang yang menolak, karena vaksin itu kan kemudian itu kan intervensi fisikal. Nah, ketika kemudian seseorang merasa diintervensi physically, ada yang orang yang oh no gitu, nggak cuma fisik gitu kan, kita nih batin kita merasa healthy loh. Jadi ada beberapa medical antropolog yang bilang kalau sehat itu atau sakit itu ada flash and winds gitu. Jadi kayak ada hasrat atau perasaan yang aku sehat kok gitu kan. Ngapain kudu divaksin gitu kan. Itu kan masalah vaksin kan untuk fisik gitu kan. Jadi ada masalah lain yang kemudian yang kita harus address dan kita harus paham apa sih yang terjadi di masyarakat, bagaimana mereka berpikir tentang sakit, bagaimana mereka berpikir tentang COVID. Baru kemudian intervensi kesehatan dimulai dari situ gitu. Jadi kita tahu gitu kan. Jadi ketika kemudian ya kita kan bisa melihat juga kan kayak misalnya gejolak sosial politik, kemudian kebijakan-kebijakan public health dari sejak awal pandemi, kemudian juga gejolak masyarakat seperti apa responnya kan, kita bisa ngelihat ya bagaimana kemudian banyak yang menolak dari awal gitu kan, kemudian juga ya meskipun juga banyak yang menerima, tapi kan kita juga bisa melihat bagaimana pluralnya masyarakat kita gitu kan, dan itu terkait dengan bagaimana mereka mempercayai dan memahami penyakit itu sendiri. Gitu. Ya, makanya Erlin dalam kacamata saya yang tidak punya latar belakang medis ya, lebih ke sisiologi, yang terjadi sekarang saya melihat sebenarnya ada